Wanita yang diajak oleh suaminya yang lagi hasrat, dia tidak mau, malah meninggalkan suami, keluar rumah atau malah ngunci pintu. Ini dikutuk karena apa? Hasrat laki-laki yang Allah ciptakan di dalam diri laki-laki dan yang Allah ciptakan di dalam diri perempuan itu sangat beda. Kalau wanita tidak gampang naik hasratnya, tidak gampang naik libidonya, makanya butuh atau sunat pemanasan dulu. Kalau laki-laki gampang naik libidonya, cepat ejakulasi dini, karena penciptaannya beda. Setiap dia memuncak syahwatnya, naik libidonya, maka mau tidak mau dia harus melampiaskan syahwatnya kepada syahwat yang halal, yaitu istrinya sendiri, untuk menebus dosa syahwat haramnya. Di jalan ketemu perempuan yang bukan mahramnya, dia syahwati, pulang ke rumah ditebus dosa haram itu, ditebus dengan melampiaskan syahwat kepada syahwat yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala jumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wala jasadi fil ajsad wala kubri fil kubur wala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita semua meneruskan pengajian kitab Nurul Iman, cahaya keimanan, yang diadopsi dari kalamnya Habibir Rahman, kekasih Tuhan yang maha welas asih, yaitu Sayyidina Muhammadin SAW. Kitab yang disusun oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Jumlahnya 50 hadis. Kita sampai di hadis yang ke-12, tapi sebelumnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan ridhonya Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapat pengakuan sah menjadi umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW dan semua kerabat kita, semua sahabat kita dan diri kita semua keluarga dan anak cucu kita dijaga oleh Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya masih dajjal, dan dijaga pula dari gangguan setan, gangguan iblis dan seluruh bala tentaranya. Jadikan hamba Allah yang soleh, takwa, iman, dohir batinnya. Jadikan hamba Allah yang diselamatkan dan dibahagiakan dunia sampai akhirat. Segala urusannya yang dihadapi, urusan dunia, agama, akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Segala hajat dan cita-citanya, kebutuhan urusan dunia, agama, akhiratnya dipenuhi dengan gampang. Ekonominya dicukupkan, dijauhkan dari mara bahaya, cukupkan rizkinya, dibarokahkan rizkinya, dijauhkan dari hutang piutang dan dari fakir miskin. Amin. Semua umatnya Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya, disayangi oleh Allah,
dijadikan soleh semua, dibahagiakan semua, dilapangkan segala kesusahannya, ditempel semua kekurangannya, dan umat Islam di seluruh dunia dijadikan rukun, akur, tentrem, adem ayem, ekonominya gampang, tidak meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan sebagaimana sekarang ribut bab nasab. Semoga cepat selesai, cepat rampung, bersatu kembali, rukun kembali, islah kembali, berjuang untuk masa depan sambil menanti datangnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Semoga semuanya jadikan pengikut beliau untuk melawan tentara-tentara Yahudi, tentara-tentara Dajjal. Al-hadi niyat walakuniyatin sholihah walakulimana wasalafus sholeh bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakatil jami'il anbiya wal awliya wal ulama al-madhkur asma fi hadal kitab bibarakati jami' masyaikhina wa jami' abaina wa ummahatina jami' walidaina jami' qarabatina wa ikhwanina fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya minhum wal amwat maghfirhum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idzal taqal muslimani bisayfaihima faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal maqtulu finnari. Qila ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtulu. Qala innahu kana harison ala qatli sahibihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-12 dari kitab Nurul Iman ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idzal taqal muslimani bisayfaihima faqatala ahaduma sahibahu fal qatil wal maqtul finnar. Jikalau ada dua orang Islam bertatap muka bertemu di jalan, keduanya sambil membawa atau menghunuskan pedangnya. Kedua orang Islam dua-duanya sambil menghunuskan pedang, sambil membawa pedang dengan tujuan masing-masing dari mereka berdua ada niatan saling membunuh. Maka fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang Islam yang membunuh dan orang Islam yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Jadi kalau ada orang Islam yang caruk, saling bunuh-membunuh, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk nerakanya. Karena apa? Ajaran yang sebenarnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang Islam itu sesungguhnya bersaudara. Jadi kalau ada dua temannya cekcok, tugas kita adalah islah, merukunkan, mendamaikan keduanya, bukan malah memprovokasi agar
keduanya semakin bermusuhan, semakin berantem, semakin cekcok. Jadi tugas kita adalah merukunkan, mengakurkan kembali, biar saling menyapa, saling damai. Bukan kita malah mengadu domba. Karena orang yang mengadu domba itu tidak akan mencium bau surga. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qila ya Rasulullah, terusan hadisnya. Banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Jenengan tadi bilang pembunuh dan yang dibunuh, orang Islam yang membunuh dan orang Islam yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau yang bunuh wajar masuk neraka. Kalau yang dibunuh kok bisa masuk neraka, Kanjeng Nabi? Ini ada sahabat tanya, kok bisa yang membunuh sama yang dibunuh sama-sama masuk neraka? Kalau yang membunuh wajar karena dia yang membunuh, masuk neraka wajar. Tapi kalau yang dibunuh, dia kan yang kalah, sudah kalah masuk neraka. Ini gimana? Kalau yang bunuh masih untung, dia masih hidup, dan masuk neraka, tapi masuk neraka. Ini maksudnya gimana ya Rasulullah? Kok bisa yang bunuh sama yang dibunuh sama-sama masuk nerakanya? Terus Rasulullah jawab, qala innau kana harison ala qatli sahibi. Karena yang dibunuh juga punya cita-cita, punya semangat, punya antusias, juga punya keinginan membunuh. Kalau seandainya dia yang menang, tetap dia posisinya yang membunuh, temannya yang kalah terbunuh. Kan sama hasilnya. Yang menang, yang membunuh dengan yang dibunuh, keduanya sama-sama mempunyai niatan ingin saling membunuh. Itu yang menyebabkan mereka berdua masuk neraka. Makanya di Al-Quran ada ayat, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Al-ayah. Di dalam kisos, balasan pembunuhan, orang yang membunuh hukum Islamnya adalah dibunuh. Itu namanya kisos. Kisos itu orang yang membunuh, hukum Islamnya adalah dibunuh. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian umat Islam, fil qisasi dalam kisos pembunuhan, hayatun terdapat kehidupan. Ya ulil albab, wahai manusia yang mempunyai akal pikiran, yang bisa memikir dengan jernih, dengan benar. Maksudnya apa? Kok di dalam hukum kisos, balasan pembunuhan, ini terdapat kehidupan? Maksudnya gimana? Karena orang yang ngerti hukum Islam, bahwasanya orang Islam yang membunuh, hukum syariatnya adalah dibunuh. Ketika dia mengurungkan niatnya dari niatan membunuh, dia tidak jadi membunuh gara-gara ingat ayat ini. Maka dia hidup, tidak jadi mati. Orang yang akan dibunuh pun juga hidup, tidak jadi mati. Itu maksudnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan. Karena orang yang ingin membunuh, orang yang ingin paten pinaten, bunuh membunuh, ketika dia paham hukum Islam bahwasanya orang yang membunuh juga akan dibunuh hukumannya, akan dikisos, maka dia pasti mengurungkan niatnya. Ketika dia mengurungkan niat jahatnya, dia jadi orang yang hidup, dan yang akan dibunuh pun juga hidup. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Manusia yang membunuh pertama kali siapa? Watul alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-ayah surat Al-Maidah. Watlu alaihim, ceritakanlah Muhammad kepada umatmu naba abnai Adam, terhadap ceritanya dua putra Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua putra Adam sama-sama mengeluarkan kurban, sebuah persembahan yang tujuannya adalah taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi sayang, fatukubbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar
kurbannya yang satu diterima dan yang satunya lagi ditolak, tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima ini mempunyai niatan membunuh kepada adiknya. Qala la'aqtulannak, saya akan membunuhmu. Terus adiknya jawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa mengeluarkan kurbannya tidak ikhlas, tidak bertakwa gara-gara durhaka ke orang tua, tidak percaya kalau perintahnya Allah, dia kurbannya tidak akan diterima. Kurban kalau ingin diterima adalah harus ikhlas dan harus takwa kepada Allah dan beriman kepada semua perintah Allah yang dibawa oleh Rasulnya masing-masing. Ini dua putra Adam siapa? Qabil sama Habil. Qabil gara-gara ingin mengawini kembarannya sendiri, ya Ikrimah, tidak dibolehkan sama Allah. Dan si Qabil tidak terima kalau dapat kembarannya Habil yang bernama Labuda, karena wajahnya Labuda lebih buruk, lebih jelek daripada wajah Ikrimah, kembarannya sendiri. Qabil punya kembaran Ikrimah, Habil punya kembaran Labuda. Wajah Ikrimah Jamila cantik, wajah Labuda Damimah buruk. Sampai Qabil tidak terima kepada Nabi Adam. Bah, ini apa pilih kasih, lebih sayang ke adik Habil. Masa Habil dapat Ikrimah cantik, saya dapat Labuda jelek ya. Qabil merasa didiskriminasi, merasa tidak diadili, sampai dia suudon ke orang tuanya sendiri. Dia durhaka kepada orang tua secara tidak langsung, berarti dia tidak bertakwa kepada Allah. Bah, hadza min ra'yik la min indillah. Ini pendapatmu sendiri, bah, bukan wahyu atau perintah dari Allah. Tidak, nah ini perintah Allah. Akhirnya Nabi Adam dapat ilham, dapat wahyu, dapat inspirasi yang menunjukkan siapa yang kurbannya diterima, maka dialah orang yang berhak dapat Ikrimah. Akhirnya si Qabil mengeluarkan kurban, sebuah persembahan yang berupa gandum terjeleknya, karena Qabil ini seorang petani, sedang Habil mengeluarkan domba terbaiknya karena dia seorang pengembala kambing. Akhirnya ini kurbannya Qabil yang berupa tanaman biji gandum ditaruh di atas gunung, kurbannya Habil yang berupa domba ini ditaruh di atas gunung. Nanti tanda-tanda keterimanya akan turun narun baito, api yang warnanya putih yang memakan salah satu daripada kurbannya Qabil atau Habil. Tanda-tanda keterimanya gitu. Lalu datang beneran api dari langit menyambar dombanya Habil, dibawa ke langit. Baru Allah turunkan kembali di era Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Pada saat leher Nabi Ismail disembelih nak mempan, turunlah dombanya Habil ini untuk menebus atau menggantikan Ismail putranya Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim di surat As-Saffat. Seperti itu al-ayah. Itu kisah di Al-Qur'an. Akhirnya semenjak itu, kejadian itu, gara-gara kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah, dia sangat iri kepada Habil. Sudah kurbannya diterima, dapat istri cantik. Makanya hikmah orang kurban itu apa? Ketika kita mengeluarkan kurban atau ketika kita susah mendapatkan jodoh, insya Allah dapat jodoh yang solihah, yang cantik kayak Ikrimah. Ketika kita sudah punya jodoh, terus istrinya dikurbankan, disembelihkan hewan kurban, so istrinya tambah semakin jadi wanita yang solihah. Ketika sudah punya anak atau belum punya anak, anaknya sudah punya anak, anaknya disembelihkan kurban. Hikmahnya apa? Anak ini akan jadi anak yang sabar, anak yang soleh, sama seperti kesolehan Nabi Ismail, nurut kepada orang tuanya. Hikmahnya orang kurban itu seperti itu. Makanya semoga kita selalu diberi rezeki bisa berkorban. Bisa tidak korban sendiri, mengorbankan keluarga kita.
nyelengi ya nabung setahun. Kambing itu paling mahal itu ya, paling murah ya 3 juta, 3,5 juta kalau bulan haji kayak gini. Paling mahal itu 4,5 juta, 5 juta itu ada. Itu. Akhirnya semenjak Nabi Adam ini berhaji, dia meninggalkan anak-anaknya, si Habil dibunuh oleh Qabil. Manusia pertama yang melakukan pertumpahan darah adalah Qabil. Gara-gara dia orang pertama yang membunuh, maka setiap generasi berikutnya yang meniru perbuatannya Qabil, maka Qabil tetap dikirimi dosa terus, sebagaimana di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi putra Adam yang pertama yang bernama Qabil ini menanggung atau menerima kiriman dosanya orang-orang yang membunuh selanjutnya. Ada orang mati, orang yang caruk, Qabil dapat kiriman dosa karena dia orang pertama yang mengajari, sehingga ditiru oleh orang-orang selanjutnya. Itu dosa pertama kepada Allah adalah dosa membunuh. Gara-gara apa? Rebutan wanita. Jadi jangan sampai kita heran kalau ada laki-laki, 2 laki-laki rebutan cewek itu sampai caruk itu. Itu mulai dulu. Sesudah itu, sesudah meninggalnya Habil, Iklimah dibawa pergi sama Qabil karena Iklimah takut. Tetap dipaksa harus jadi istrinya. Kamu ini kembaran saya, harus saya yang mati kamu. Akhirnya Qabil zina sama Iklimah, berzina dengan Iklimah. Dosa berikutnya yang dilakukan manusia pertama, berzina. Baru sesudah itu minum arak, tambah semakin bejat sampai matanya Qabil ini ditakdir buta. Qabil ini namanya orang membunuh ya hukum karma. Qabil ini dibunuh oleh anaknya sendiri. Qabil membunuh Habil dan Qabil ditakdir dibunuh oleh anaknya sendiri. Qabil punya anak buta. Qabil ini ditakdir punya anak buta sama Allah, Ibnu Al-A'ma, anak yang buta. Dan pada saat itu Qabil dihukum oleh Allah. Semua manusia yang ketemu Qabil pasti tangannya ngambil batu melempari Qabil, meskipun hatinya tidak berniat melempari batu. Tiba-tiba tangannya gini sendiri. Nah, suatu saat cucunya Qabil pada saat lewat ya, cucunya Qabil bilang kepada bapaknya yang buta ini, anaknya Qabil buta, punya cucu, punya anak. Cucunya Qabil bilang ke bapaknya yang buta, "Wah, itu mbah, kakek Qabil." Tiba-tiba anaknya yang buta ngambil batu melempar Qabil, sampai Qabil ini mati. Dia membunuh Habil dengan batu, dia dibunuh sama batu. Setelah itu cucunya Qabil protes ke ayahnya yang buta ini, "Bah, jenengan kok membunuh bapaknya sendiri sih?" Oh, ini ditempeleng anaknya ini. Padahal orang buta, ditempeleng, setelah itu anaknya mati. Terus putranya Qabil yang buta nangis, "Saya membunuh bapakku dan saya membunuh anakku." Tambahlah semakin tahun, anak turunnya Qabil ini menjadi pengonar, perusak bumi, membunuh. Baru Allah habiskan semua keturunan Qabil, keturunan dari sperma zina itu dengan Iklimah. Itu Allah habiskan di era Nabi Nuh alaihissalam pada saat banjir tufan. Jadi semua dari kita itu tidak ada yang keturunannya Qabil. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pembunuhan, persengketaan, pertengkaran, dan dijauhkan dari perbuatan zina. Gara-gara rebutan warisan, membunuh. Dikatakan membunuh itu tidak harus secara fisik, bisa pakai sihir, itu termasuk membunuh. Itu termasuk al-qatil wal maktul finnar. Fal-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk nerakanya. Naudzubillah min dzalik ya.
Terus hadis yang ke-13, mari baca. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida fa idza shalla wahdah falyusolli kaifa syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Abi Hurairah menceritakan sabda Nabi Muhammad SAW. Kronologi daripada hadis ini ada, dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Dia kalau ngimami sholat, bacaan suratnya terlalu panjang, sampai banyak yang lututnya, yang punya rematik, yang mempunyai asam urat, kencing manis, kemeng, pegel, linu, yang punya encok pantatnya, kelamaan berdiri sakit. Akhirnya dilaporkan Mu'ad ini kepada Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah tahu, afattanun ya Mu'ad, kau telah membuat fitnah wahai Mu'ad, memfitnah umatku. Bukan seperti itu caranya. Idza amma ahadukumun nasa, ketika salah satu di antara kalian semua wahai sahabatku ngimami, jadi imam sholat. Kalau kalian jadi imam sholat, falyukhaffif, maka entengkanlah sholatmu, ringankanlah sholatmu. Kata-kata enteng, ringan ya, takhfif berarti tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ibaratkan supir bis, supirnya tidak terlalu ngebut dan tidak terlalu kalem, lambat. Kalau terlalu ngebut, semua penumpangnya mabuk, masuk angin, kembung perutnya, pusing kepalanya. Kalau terlalu pelan, maka akan dibel oleh mobil-mobil yang ada di belakangnya, yang ngantri karena macet, karena yang di depannya terlalu lembek. Jadi ngimami sholat kayak supir bis, kayak supir, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Falyukhaffif, ringankan. Karena apa? Ngimami sholat yang sunat adalah enteng, tidak terlalu ngebut, tidak terlalu lambat. Orang ngimami sholat yang bagus adalah khairul umur awsatuha, paling baiknya sesuatu adalah yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wal marido, karena di antara makmummu ada bocah, ada anak kecil, ada ibu yang bawa anaknya nangis, kamu ngimami kelamaan. Kalau anak ini tidak segera digendong, tambah semakin jerit-jerit, tambah semakin ganggu kekhusyuan orang sholat. Karena di antara makmummu ada anak kecil, wal kabir, ada orang yang nenek-nenek, kakek-kakek, tua renta, jompo, yang tidak bisa sholat terlalu cepat karena pasti lututnya capek. Wad dhaif, di antara makmummu ada orang lemah, orang yang sakit, dia sholatnya duduk, ada yang sholatnya pakai kursi. Dan di antara makmummu ada orang sakit dan orang lemah. Jadi jangan terlalu ngebut, jangan terlalu kalem. Faidah sholat wahdah, kecuali jika kamu sholatnya sendiri, kamu sholat sunat sendiri, kamu sholat fardu sendiri, tidak berjamaah, bukan jadi imam. Kalau kamu sholatnya sendiri, falyusolli kaifa syaa, sholatlah terserah kamu, mau terlalu cepat, mau terlalu lambat, tidak masalah. Mau 30 juz satu rakaat ya tidak masalah, asalkan kamu sholat sendiri, sekemengnya, secapeknya. Tapi kalau kamu jadi imam, kamu harus bisa membaca makmum di belakangmu. Tidak boleh kamu membaca dirimu sendiri, kemampuanmu sendiri, daya kamu sendiri. Harus melihat, menoleh ke belakang. Maksudnya menoleh belakang,
Nilai makmum di belakang ada anak kecil, ada orang tua renta, ada orang yang sakit-sakitan. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, kasihan. Kalau terlalu cepat, kasihan yang tua-tua. Terlalu lama, kasihan yang anak kecil atau orang yang mempunyai hajat, yang kebelet pipis, kebelet ngengek, atau yang perutnya sakit, atau yang perutnya lapar, atau yang punya urusan masalah pekerjaan, karena dia keburu selesai sholatnya. Tadi terlalu cepat tidak bagus, terlalu lambat tidak bagus. Yang bagus adalah yang sedang-sedang. Itu hikmahnya hadis ini. Hadis yang paling terakhir, tidak usah banyak-banyak karena sudah malam. Yang ke-14 yang kita baca, mari baca bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qala idza batatil mar'ah muhajiratan firasa zaujiha la'anatha al malaikatu hatta tarji'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang hanya baca hadis saja itu dapat madangi hati, nerangi hati. Sebelum hadis itu dibaca, hati kita sudah dikasih nur sama Allah. Itu hikmahnya baca hadis. Makanya saya baca bareng-bareng karena hadis. Jadi hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, idza batatil mar'ah muhajiratan firasa zaujiha, kalau ada wanita datang waktu malam, dia pergi meninggalkan kasur suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji'ah, maka dia dilaknat oleh para malaikat Allah, dia dikutuk oleh para malaikat Allah, dia dicaci maki sama malaikat Allah, tidak dibantu istighfar, dilaknat sama malaikat, dibenci sama malaikat hatta tarji'ah, sampai dia balik ke rumah suaminya lagi. Ada istrinya di malam hari diajak hubungan intim sama Cak Adeng, nggak mau, tiba-tiba keluar rumah, atau Cak Adeng dikunci pintu, nggak boleh masuk, suaminya dikunci dari dalam. Wanita tersebut dikutuk sama malaikat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, tidak diistighfarkan oleh malaikat, tidak dimintakan ampunan oleh malaikat sampai dia betul-betul bertobat. Tidak harus keluar rumah, intinya diajak nak mau sama suami, suaminya lagi hasrat, lagi gila-gilanya, lagi ngerenyeng-ngerenyengnya, lagi apa itu, meriang, merindukan kasih sayang, renyeng semua ubun-ubunnya sampai mau rontok. Kepala yang di atas pusing, yang bawah juga pusing. Maka itu dikutuk sama malaikat Allah. Karena apa? Kok sampai segitunya hadis ini mengatakan seperti itu. Wanita yang diajak oleh suaminya yang lagi hasrat, dia tidak mau, malah meninggalkan suami, keluar rumah, atau malah ngunci pintu. Ini dikutuk karena apa? Hasrat laki-laki yang Allah ciptakan di dalam diri laki-laki dan yang Allah ciptakan di dalam diri perempuan itu sangat beda. Kalau wanita tidak gampang naik hasratnya, tidak gampang naik libidonya, makanya butuh atau sunat pemanasan dulu. Kalau laki-laki gampang naik libidonya, cepat ejakulasi dini, karena penciptaannya beda. Setiap dia memuncak syahwatnya, naik libidonya, maka mau tidak mau dia harus melampiaskan syahwatnya kepada syahwat yang halal, yaitu istrinya sendiri, untuk menebus dosa syahwat haramnya. Di jalan ketemu perempuan yang bukan mahramnya, dia syahwati, pulang ke rumah ditebus dosa haram itu, ditebus dengan melampiaskan syahwat kepada syahwat yang halal. Pahala sama dosa tidak jadi, dosanya tergantikan pahala ini, kayak gitu. Ada pelampiasan halal, nah gitu.
Karena laki-laki itu gampang hasratnya naik. Kalau hasratnya naik dia gampang dosanya kepada Allah. Sedang wanita itu mempertahankan hasratnya itu luar biasa kuat, tidak cepat naik, butuh diraba-raba dulu, dijumbu rayu dulu baru naik. Laki-laki kalau tidak dimodali iman dan takwa pasti dia terjerumus dalam jurang maksiat. Oleh karena itu wanita atau istri yang tidak menghargai syahwatnya suami, kalau dia sih sanggup nahan ya, tapi suaminya tidak mungkin sanggup. Makanya wanita yang diajak hubungan sama suaminya tidak mau, dia dilaknat oleh malaikat, dijauhkan dari rahmatnya Allah sampai dia pulang ke rumah lagi atau sampai dia bertobat kepada Allah, sampai dia mau diajak oleh suaminya. Itu maksudnya. Kalau kita baca sepintas kayak Allah tidak adil ya, kayak Allah itu pilih kasih, kayak Nabi pilih kasih kepada kaum pria. Aslinya tidak pilih kasih. Ini sudah syariat Islam sudah adil. Karena apa? Syahwat libido yang Allah ciptakan di dalam diri laki-laki tidak sama dengan syahwat dan libido yang ada di dalam diri perempuan. Kalau perempuan syahwatnya kuat, dia satu kali hubungan bisa 10 kali klimaks, bisa 5 kali. Kalau laki-laki sekali saja sudah lemas, 2 kali lemas. Itu karena penciptaannya beda. Syahwat kekuatannya lebih kuat wanita, lebih lemah laki-laki. Kalau libido atau hasratnya lebih gampang naik laki-laki daripada perempuan. Perempuan tidak gampang naik. Kalau laki-laki cepat naik hasratnya, gampang syahwatnya. Ini berarti kan adil. Ketika perempuan ini diajak mau, dia dapat pahala. Inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Orang hubungan intim suami istri itu dapat pahala shadaqah. Sebagaimana di hadis Arba'in Nawawi. Inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Sesungguhnya di dalam vagina atau kelamin kalian itu terdapat pahala shadaqah. Oh iya, ini karena hari Jumat, ini hadisnya yang ke-15 ya. Ini hari Jumat. Mari diteruskan senanggung. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan bapak sama anak, Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab atau Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Beliau berdua, anak sama bapak, ini sama-sama pernah mendengar sabda Nabi. Ini hadis sahih muttafaq alaih riwayat sahih Bukhari Muslim. Idza jaa ahadukumul jum'ata. Kalau kamu hendak, salah satu kalian hendak menghadiri sholat Jumat, falyaghtasil, maka sunat mandi. Jangan meremehkan mandi sholat Jumat ya. Karena orang yang mandi sholat Jumat, dosa-dosanya mulai ujung rambut sampai kaki diampuni oleh Allah. Dari Jumat yang mana dia mandi sampai Jumat berikutnya. Itu maksudnya. Imam Syafi'i itu tidak pernah meninggalkan mandi sholat Jumat. Kalau gini, sudah iqomah, saya baru selesai wudhu saja sudah qomat di masjid ini, karena saya bangun tidur khutbah kedua. Nah, semua ibadah sunat tetap sunat di qodoi. Semua ibadah wajib ketika lenyap juga wajib di qodoi. Di antara ibadah adalah mandi sholat Jumat. Sholat Jumatnya juga ibadah, mandi sholat Jumatnya juga ibadah. Sikat giginya juga ibadah. Sikat gigi lagi, sikat gigi terus mandi itu sangat afdol ketika mau berangkat sholat Jumat. Ini seperti ini hikmah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan mandi. Bagi orang yang ketika sholat Jumatnya hanya wudhu saja, nanti sepulang dari masjid diqodoi mandinya. Jadi sepulang dari masjid niat mandilah, mandi Jumat, niat ngodoi mandi Jumat tadi yang belum dikerjakan. Itu
enteng syariat kan. Bagi orang yang berilmu, baginya berilmu dianggap ruwet sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Alhamdulillah dapat 15 hadis, jumlahnya ada 50 hadis. Kita sudah tuntas membaca 15 hadis. Semoga jadi ilmu bermanfaat dan barokah bagi diri kita sendiri pribadi, bagi yang menyaksikan pengajian ini, mengikutinya zahir batin. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasala bi sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.